menuju Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama, lalu kembali ke Palestina. Kejadian 13 ayat 1, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Nah, dari Mesir ke Negeb ya, bukan ke Palestina. Bangsa Palestina dan Israel belum ada pada zaman Nabi Abraham. Memang sih Palestina Israel itu dulunya tanah Negeb, tapi seharusnya tanah Negeb yang diceritakan karena itu sejarah. Makanya kalau mau tahu, baca sejarah dong dalam Alkitab kan lengkap. Jangan langsung bilang udah dipalsukan. Terus jadi gak tahu kan cerita awalnya seperti apa dan mereka dari mana asalnya. Ya, oke lanjut. Di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut meminta izin kepada pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi menuju negeri Sadum di dekat laut. Nah, sesampainya di Negeb, di sana terjadi peristiwa. Bukan ujuk-ujuk, Lot pamit mau ke kota Sodom. Sebenarnya ada peristiwa yang terjadi di sana, bro. Mari kita lihat kejadiannya apa yang terjadi di sana. Kejadian 13 ayat 6 sampai 23. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah, bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah, jelaskan kejadiannya apa? Oke lanjut. Mati di Yordan, karena Allah telah memilihnya sebagai nabinya dan rasulnya yang diutus kepada negeri tersebut. Dan aku gak tahu ya, kalau ada cerita seperti itu, Lot disuruh Tuhan ke kota Sodom, karena memang tidak ada ceritanya di Alkitab. Oke, nek aja. Maka Nabi Ibrahim mengizinkannya, dan Nabi Lut pun pergi ke Sadum, serta menikah di sana. Ya Tuhanku, tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Dan aku gak tahu ya, kalau ada cerita seperti itu, karena memang tidak ada ceritanya di Alkitab. Oke, nek aja. Allah mengabulkan doa Nabi Lut dan mengutus malaikat untuk membinasakan mereka. Malaikat datang ke negeri Sodom dengan menyerupai dua orang lelaki yang tampan. Nah itu pun aku tidak tahu ceritanya, karena memang gak ada diceritakan di Alkitab. Nah, kalau dua malaikat ini pergi ke Nabi Abraham ada. Karena ini yang penting ceritanya di Alkitab. Tapi gak dibilang sih tampang mereka seperti apa, tampankah atau bagaimana, tidak diceritakan soalnya. Mungkin tidak penting juga kali hihihi. Oke lanjut. Kita baca di kitab Kejadian 18 ayat 20 sampai 26. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Tuhan di ayat ini yaitu dua malaikat tadi, ya jangan salah paham. Karena Tuhan di kami itu makhluk yang luar biasa. Bisa disebut Tuhan juga, atau sesembahan juga bisa disebut Tuhan. Makanya malaikat disebut Tuhan di ayat ini. Oke paham ya? Lanjut. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Terjadi tawar-menawar Nabi Abraham kepada dua malaikat Tuhan itu, dari 50 orang, sampai 10 orang saja. Kalau mau lengkap ceritanya ada di Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Lalu pergi malaikat itu ke Sodom. Ya, kita bisa tebak dalam cerita ini, Nabi Abraham sebenarnya meminta supaya malaikat Tuhan menyelamatkan,
Lot dan keluarganya dan malaikat Tuhan tahu maksud Nabi Abraham. Oke, lanjut. Nabi Lut merasa susah dan sempit dadanya ketika kedatangan mereka. Ia takut kedua tamunya akan menjadi mangsa seperti biasanya. Nah, ini juga beda ceritanya. Mari kita lihat kitab Kejadian 19 ayat 1-3. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Sementara bagi Waliah, ini adalah peluang untuk mendapatkan pundi-pundi emas. Maka dengan diam-diam, ia memberitahukan kedatangan kedua pemuda tampan itu kepada kaumnya. Kaum Sodom pun berdatangan ke rumah Nabi Lut dengan penuh keberingasan. Lut mencoba mencegah mereka dengan menawarkan untuk menikahi putri-putrinya. Hal itu bagi Lut lebih ringan daripada mereka berbuat bejat kepada tamunya. Namun, mereka tidak berminat sedikit pun kepada putri-putri Lut. Tiba-tiba tamu itu berkata kepada Nabi Lut, "Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-sekali mereka tidak dapat mengganggu engkau." Kemudian mereka berkata lagi, "Bukakan pintu dan tinggalkanlah kami bersama mereka." Ini pun agak beda ceritanya, mari kita lihat dalam kitab Kejadian 19 ayat 4-9, dikatakan demikian. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka, ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Oke, sudah jelas kan perbedaannya. Dan di sini aku gak tahu apa istri Lot yang bilang sama orang-orang di negeri itu kalau ada 2 orang yang pergi ke rumah Lot. Yang jelasnya gak ada ceritanya di Alkitab. Saya tidak mau ikut campur dan menebak-nebak takut. Oke, kita lanjut aja. Nabi Lut pun membuka pintu rumahnya. Kaumnya menyerbu masuk dengan penuh kegilaan menuju ke arah tamu-tamu Nabi Lut. Ketika itulah malaikat menunjukkan kelebihannya. Ia mengembangkan sayapnya dan memukul orang-orang durjana itu. Akhirnya mata mereka menjadi buta seketika. Mereka berteriak kesakitan dan bingung mencari arah. Nah, ini pun agak beda ceritanya, mari kita lihat dalam kitab Kejadian 19 ayat 10 dan 11. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Nah, di sini kejadiannya pintu ditutup ya, dan mereka tidak menyuruh Lot untuk membuka pintu, dan Lot pun tidak membuka pintu. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Bertanyalah Nabi Lut kepada malaikat, "Apakah kaumku akan dibinasakan saat ini juga?" Malaikat menjawab, bahwa azab akan ditimpakan kepada kaumnya pada waktu subuh nanti. Nah, ini pun agak beda ceritanya, mari kita lihat dalam kitab Kejadian 19 ayat 12 dan 13, dikatakan demikian. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini,
sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan, sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Nah, di kisah ini tidak ada terdapat Lot bertanya pada malaikat itu, Ken bro. Sudah jelas, Ken. Oke, lanjut. Malaikat memerintahkan Nabi Lut untuk pergi pada akhir malam nanti bersama semua keluarganya, terkecuali istrinya. Istrinya Wali'ah termasuk yang akan diazab, karena ia telah berpihak dan turut membantu orang-orang berbuat kerusakan. Quran Surat Hud ayat 81. Nah, ini pun agak beda ceritanya, mari kita lihat dalam kitab. Kejadian 19 ayat 15 dan 16, dikatakan demikian. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Nah, Ken, mereka semua diselamatkan, gak ada yang terkecuali di sini, karena malaikat itu sendiri yang menuntun mereka. Dan mereka tidak berjalan sendiri ya, karena malaikat itu yang menuntun mereka keluar dari kota itu. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa Wali'ah ikut diazab karena ia menoleh ke belakang saat berlari bersama suaminya. Bisa karena kepikiran harta, bisa juga diartikan ia sebenarnya hanya iba, merasa sayang dan kasihan kepada kaumnya. Padahal sebelumnya sudah diwanti-wanti malaikat untuk tidak menoleh ke belakang punggungnya. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Dan Kejadian 19 ayat 26, mengatakan, tetapi istri Lot, yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Nah, menoleh ke belakang lalu jadi tiang garam ya. Gak ada kisah lain di ayat ini bro, tentang istri Lot, kecuali yang ini, dan penyebab dia menoleh, kita bisa tebak dari ayat-ayat di Alkitab. Oke bro, jelas Ken, oke. Dan Kejadian 19 ayat 29, dikatakan, demikianlah pada waktu Tuhan YHWH memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikan kota-kota kediaman Lot, maka Tuhan YHWH ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikan itu. Nah, sudah jelaskan bro, kitab-kitab berbeda dan sejarahnya pun berbeda. Lot bukan nabi, dia tokoh sejarah yang penting dalam Alkitab, jadi jangan mau disamakan lagi ya. Nabi Ibrahim, Nabi Lut kamu dengan Nabi Abraham dan Lot. Besar kemungkinan Nabi Ibrahim bukan Nabi Abraham dan Nabi Lut bukan Lot, karena zaman Nabi Abraham belum ada negara Palestina, dan Lot bukan Nabi, dia tidak pernah bicara kepada Tuhan YHWH secara langsung, dan dia juga tidak bernubuat. Dan Nabi Abraham dan Lot juga berjalan dari Mesir ke Negeb, bukan dari Mesir ke Palestina. Dan di Negeb mereka berpisah, bukan di tengah perjalanan, dan banyak lagi perbedaan cerita sejarah lainnya. Oke. Sudah jelas kan perbedaannya. Sekian video kali ini dan ingat jangan samakan lagi Nabi Kristen dan Nabi Islam. Karena Nabi kita jelas berbeda masa, kisah dan sejarahnya. Kalau ada salah saya mohon maaf, kita sama-sama belajar di sini, oke ya bro. Dan buat para pendeta pastor dan orang ahli kitab lainnya, saya minta maaf kalau ada salah kata tafsir atau apapun itu. Karena ini semua menurut pandangan saya dan menurut pemikiran saya sendiri oke. Untuk menutup video ini aku mau bacakan ayat Alkitab yang diambil dalam Markus 4 ayat 21-23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oke, renungkan dan pahami isi kata Tuhan Yesusku ini. Ya bro,
Oke, salam toleransi.